Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, kemewahan yang membutakan, dan sebuah perjodohan terhormat yang menjanjikan segalanya, kecuali cinta. Di tengah malam yang beku, seorang gadis dari keluarga terpandang, nekat menghancurkan takdirnya sendiri. Ia menukar istana megah dengan lorong-lorong sempit kota yang tak kenal ampun. Meninggalkan calon suami kaya raya demi mengejar sebuah kebebasan yang fana. Namun, sanggupkah ia bertahan saat takdir justru mempertemukannya dengan seorang pria jalanan yang tak punya apa-apa selain ketulusan hati? Dan pengorbanan menyakitkan apa yang harus mereka berdua bayar? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di kawasan Setiabudi, Bandung. Sore itu berwarna abu-abu pekat. Sama seperti suasana hati Anissa. Dari jendela kamarnya yang besar, ia bisa melihat taman yang terawat sempurna, dengan bunga-bunga bougainville berwarna ungu yang merambat di pagar tinggi. Indah, teratur, dan tanpa celah. Persis seperti kehidupan yang telah dirancang untuknya. Di dalam rumah yang megah ini, udara terasa dingin, selalu dikendalikan oleh pendingin ruangan yang menyala tanpa henti. Heningnya pun bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang menekan, yang hanya pecah oleh denting sendok dan garpu saat makan malam, atau oleh suara televisi yang menyiarkan berita bisnis. Di ruang keluarga, di atas meja mahoni yang mengkilap, sebuah foto berbingkai perak berdiri dengan angkuh. Foto seorang pria muda berkacamata, dengan kemeja batik yang disetrika licin dan senyum yang tampak dipaksakan. Namanya Baskoro Adinegoro, atau biasa dipanggil Mas Banyu. Seorang pegawai negeri sipil, atau PNS, di salah satu kementerian penting. Masa depannya, menurut ayah Anissa, lebih cerah dari matahari pagi. Terjamin, terpandang, dan yang terpenting, akan mengangkat martabat keluarga Haryo Kusumo. Anissa, dengarkan ayah. Suara Pak Haryo memecah lamunan putrinya. Berat dan tanpa ruang untuk negosiasi. Semua persiapan sudah hampir 80%. Gedung sudah dipesan. Catering terbaik di kota ini juga sudah memberikan konfirmasi. Kamu hanya perlu duduk manis dan mengikuti semua prosesnya. Ini demi kebaikanmu. Anissa menunduk, menatap ujung jemarinya yang dingin. Kebaikan. Kata itu terdengar seperti racun di telinganya. Kebaikan menurut siapa? Dan, Mas Banyu itu orang yang sangat sopan. Ibu Lastri menimpali. Suaranya lebih lembut, namun membawa muatan tuntutan yang sama. Keluarganya terhormat. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Nak. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia, hidup tenang. Bahagia. Lagi-lagi kata itu. Anissa ingin berteriak. Ia ingin mengatakan bahwa kebahagiaannya bukan diukur dari tebalnya dompet suami, atau dari jabatan mentereng yang disandangnya. Kebahagiaannya adalah mimpi sederhana, tentang sebuah kedai kopi kecil dengan aroma biji sangrai yang pekat, rak-rak buku yang menjulang tinggi, dan alunan musik jazz yang lirih. Mimpi yang selalu ditertawakan ayahnya sebagai angan-angan tak realistis. Malam itu, keputusan yang telah lama mengendap di dasar hatinya, akhirnya mengeras menjadi sebuah tekad. Saat jam dinding besar di ruang tengah berdentang 12 kali, dan seisi rumah telah tenggelam dalam lelap, Anissa bergerak dalam senyap. Ia menyandang ransel yang telah ia siapkan diam-diam selama seminggu terakhir. Isinya hanya beberapa helai pakaian, sisa tabungannya, dan sebuah buku novel kesayangannya yang sudah lecek. Di atas bantalnya yang empuk, ia meletakkan sepucuk surat. Isinya singkat, penuh permohonan maaf, namun juga tegas akan keinginannya untuk mencari jalannya sendiri. Dengan jantung berdebar kencang, ia melangkah keluar dari pintu belakang, menyusuri halaman samping yang gelap, dan membuka gerbang besi itu pelan-pelan. Udara malam Bandung yang dingin langsung menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya, udara itu terasa seperti kebebasan. Ia berjalan cepat menyusuri jalanan komplek yang sepi, menuju sebuah minimarket di ujung jalan,
tempat sebuah mobil travel yang telah ia pesan secara daring akan menjemputnya. Tujuannya hanya satu: menjauh. Sejauh mungkin dari sangkar emas itu. Perjalanan beberapa jam itu terasa seperti seumur hidup. Anissa tiba di sebuah terminal travel di Jalan Pasteur saat fajar baru saja merekah. Kekacauan pagi hari langsung menyambutnya. Suara klakson, teriakan para sopir angkot, dan hiruk-pikuk manusia yang memulai hari. Sungguh sebuah pemandangan yang berbeda 180 derajat dari keheningan rumahnya. Dengan sedikit arahan dari aplikasi di ponselnya, ia berhasil menemukan sebuah gang sempit di kawasan Geger Kalong, tempat kos sahabatnya, Rina, berada. Gang itu begitu sempit, hingga dua motor pun harus saling mengalah untuk bisa lewat. Aroma aneka masakan menyeruak dari jendela-jendela rumah yang saling berdempetan. Suara tawa anak-anak, lagu dangdut dari radio tetangga, semuanya bercampur aduk menjadi sebuah simfoni kehidupan yang riuh. Namun anehnya terasa lebih hidup. Rina menyambutnya dengan pelukan erat dan 1000 pertanyaan. Namun melihat wajah lelah Anissa, ia hanya berkata, "Sudah, istirahat dulu. Kamarku kamarmu juga. Ceritanya nanti saja kalau kamu sudah siap." Sore harinya, saat Rina sudah berangkat kerja, Anissa duduk sendirian di sebuah warung kopi kecil di mulut gang. Ia memesan segelas teh hangat, mencoba menenangkan hatinya yang masih bergemuruh. Pandangannya kosong, menatap lalu lalang orang di depannya. Disitulah ia pertama kali melihatnya. Seorang pria muda dengan rambut sedikit gondrong, mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah sedikit pudar dan celana jeans blel. Pria itu duduk tak jauh darinya, sedang mengaduk kopi hitamnya dengan tatapan yang sama lelahnya. Mata mereka bertemu sekilas. Hanya sedetik. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya sebuah pengakuan tanpa kata atas keberadaan masing-masing. Malamnya, saat Anissa mencoba memejamkan mata di kamar kos yang mungil, ia mendengar alunan gitar dari luar jendela. Melodi yang dimainkan begitu lirih, menyiratkan sebuah kesedihan yang entah kenapa terasa begitu akrab di telinganya. Ia beringsut ke jendela, dan mengintip dari balik gorden. Di bawah temaram lampu jalan, ia melihat pria dari warung kopi tadi. Pria itu duduk di sebuah bangku reot, memetik senar gitarnya yang tampak usang, seolah sedang mencurahkan seluruh isi hatinya pada malam yang pekat. Anissa tidak tahu siapa namanya, tapi melodi itu berbicara langsung padanya. Keesokan paginya, Anissa terbangun karena suara azan subuh yang sayup-sayup terdengar. Rina sudah tidak ada. Mungkin sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Saat ia membuka pintu kamar untuk mencari udara segar, matanya menangkap sesuatu di lantai. Sebuah bungkusan kertas minyak berwarna coklat, diikat dengan karet gelang. Dengan ragu, ia memungutnya. Saat dibuka, aroma nasi uduk yang gurih dengan taburan bawang goreng langsung menguar, ditemani sepotong bakwan jagung yang masih hangat. Ia tertegun. Mungkin Rina yang membelikannya sebelum berangkat. Namun, keesokan paginya, hal yang sama terjadi lagi. Bungkusan yang sama, menu yang sama. Kali ini, rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Pagi ketiga, ia sengaja bangun lebih awal dan berjaga di balik jendela. Tepat setelah azan subuh selesai berkumandang, ia melihatnya. Pria berambut gondrong itu. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mendekati pintu kamar Anissa, meletakkan bungkusan itu di lantai, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun, dengan gitar yang setia tersampir di punggungnya. Anissa menutup mulutnya dengan telapak tangan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena sebuah perasaan hangat yang aneh, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Perasaan diperhatikan dengan cara yang paling tulus dan tanpa pamrih. Ia belum tahu nama pria itu, ia belum pernah berbicara dengannya, tapi setiap pagi, pria itu meninggalkan sepotong harapan untuknya di depan pintu. Hari-hari berlalu dalam ritme yang baru bagi Anissa. Pagi hari selalu dimulai dengan misteri sebungkus nasi uduk, yang kini tak lagi terasa asing, melainkan seperti sapaan selamat pagi yang paling hangat. Siang hari ia habiskan dengan membantu Rina membereskan kamar kos atau membaca novelnya berulang-ulang. Sementara sore hari adalah waktu yang paling ia tunggu. Waktu di mana alunan gitar Bima mulai terdengar dari kejauhan,
menjadi penanda bahwa hari akan segera berganti malam. Sudah hampir 2 minggu ia berada di Bandung, namun ia dan pria itu belum pernah bertukar sepatah kata pun. Hanya ada nasi uduk di pagi hari, dan melodi gitar di senja hari. Sebuah komunikasi bisu yang terasa lebih jujur dari ribuan kata yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Sore itu, Anissa membulatkan tekad. Rasa terima kasih yang membuncah di dadanya harus disampaikan. Ia tidak bisa selamanya menerima kebaikan tanpa membalasnya, setidaknya dengan ucapan. Setelah melihat Bima duduk di tempat biasanya, di bangku semen di bawah pohon rindang di sudut jalan, Anissa melangkahkan kakinya keluar dari gerbang kos. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada saat ia kabur dari rumah. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbuat dari timah. Bima sedang menyetel senar gitarnya. Kepalanya menunduk, mendengarkan setiap nada dengan saksama. Ia tidak menyadari kehadiran Anissa yang kini berdiri beberapa langkah di hadapannya. "Permisi, Mas." Suara Anissa keluar lebih pelan dari yang ia maksudkan, nyaris seperti bisikan. Bima mengangkat kepalanya. Matanya yang teduh menyiratkan keterkejutan. Ia berhenti memetik senar gitarnya. Saya Anissa." Lanjutnya, memberanikan diri. "Saya tinggal di kos itu." Ia menunjuk ke arah kos Trina dengan dagunya. "Saya mau mengucapkan terima kasih." Bima hanya menatapnya. Alisnya sedikit terangkat. "Terima kasih untuk apa?" Tanyanya dengan suara yang serak dan dalam. "Untuk sarapannya," jawab Anissa. Pipinya mulai terasa panas. Setiap pagi. Sebuah senyum tipis, sangat tipis, akhirnya terbit di sudut bibir Bima. Ia mengalihkan pandangannya sejenak ke arah jalanan yang ramai, seolah sedikit malu. "Bukan apa-apa," katanya pelan. Lalu ia menatap Anissa lagi. "Bima," ujarnya, memperkenalkan diri. "Saya lihat, kamu kelihatannya butuh teman. Dan teman terbaik di pagi hari itu, ya nasi uduk." Penjelasannya yang begitu sederhana dan lugas membuat Anissa tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia tiba di kota ini. Senyum yang tulus. Mereka pun akhirnya duduk berdampingan di bangku semen itu, dengan jarak yang sopan. Percakapan mengalir begitu saja, tanpa paksaan. Bima tidak bertanya mengapa Anissa ada di sana, atau dari mana ia berasal. Ia lebih banyak bercerita tentang musiknya, tentang lagu-lagu yang ia tulis, tentang mimpinya untuk bisa rekaman suatu hari nanti. Dan Anissa, untuk pertama kalinya, menemukan seseorang yang mau mendengarkan. Ia bercerita tentang kecintaannya pada buku, tentang aroma kopi yang menenangkan, dan tentang mimpinya yang dianggap tak realistis. Ia tidak menceritakan soal perjodohan itu. Belum. Ia hanya berkata, "Saya sedang mencoba mencari jalan saya sendiri, Bim." Bima mengangguk paham. Jalan sendiri itu kadang sepi, Nis. Tapi setidaknya, itu jalan milik kita. Sejak sore itu, dinding di antara mereka runtuh. Anissa menjadi pendengar setia saat Bima menciptakan lagu baru. Dan Bima menjadi penonton setia saat Anissa dengan antusias menceritakan isi novel yang baru saja selesai ia baca. Kadang, mereka menghabiskan malam dengan berjalan kaki tanpa tujuan di sepanjang Jalan Braga, mengagumi gedung-gedung tua yang bermandikan cahaya lampu kota. Anissa merasa hidup. Sangat hidup. Bima tidak pernah memberinya bunga atau coklat mahal. Ia hanya memberinya waktunya, telinganya, dan lagu-lagunya. Dan bagi Anissa, itu lebih dari cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi trotoar, memandangi keramaian Simpang 5 Asia Afrika, Bima tiba-tiba terdiam. Ia meletakkan gitarnya dan menatap Anissa dengan tatapan yang berbeda. "Miss," panggilnya lembut. "Aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Hidupku ya begini, dari hari ke hari, tidak ada yang bisa diandalkan." Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Tapi, perasaanku ke kamu itu serius. Aku tidak main-main." Anissa merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Pengakuan itu, yang diucapkan dengan begitu jujur di tengah riuh rendah suara kota, terasa begitu sakral. Ia meraih tangan Bima yang terasa kasar karena senar gitar. "Justru karena kamu begini, Bim.
Kamu tulus. Balasnya dengan suara bergetar. Aku juga merasakan hal yang sama. Di bawah langit malam Bandung, di antara lalu lalang kendaraan dan manusia, sebuah komitmen baru saja terjalin. Mereka bukan lagi dua orang asing yang kesepian. Mereka adalah sebuah kita. Namun, kebahagiaan mereka yang baru bersemi itu ternyata begitu rapuh. Beberapa hari kemudian, saat Anissa sedang membantu Rina melipat pakaian di kamar, ponselnya yang telah lama membisu tiba-tiba berdering. Jantung Anissa mencelos saat melihat nama yang tertera di layar. Ibu. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tombol hijau. Rina yang melihat perubahan raut wajah sahabatnya, langsung menghentikan aktivitasnya dan menatap cemas. Halo, Bu. Sapa Anissa. Suaranya nyaris tak terdengar. Anissa. Suara ibunya di seberang sana terdengar histeris, bercampur isak tangis dan amarah yang tertahan. Kamu di mana, Nak? Ya Allah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu dan ayah? Kami malu. Nis. Semua orang di arisan bertanya. Tetangga kanan kiri membicarakan kita. Pulang, Nak, pulang. Anissa hanya bisa memejamkan mata, menahan air mata yang mendesak keluar. Mas Banyu masih sabar menunggu kamu. Dia orang yang sangat baik. Lanjut ibunya. Setiap kata terasa seperti sayatan belati. Ayahmu jatuh sakit memikirkan kamu. Apa kamu tega? Nak, pulanglah. Ibu mohon. Maaf, Bu. Hanya itu yang bisa keluar dari bibir Anissa. Suaranya parau karena menahan tangis. Anissa. Anissa belum bisa pulang. Anissa butuh waktu. Waktu untuk apa? Mempermalukan keluarga. Anissa tidak sanggup lagi mendengarnya. Dengan berat hati, ia mematikan sambungan telepon. Tangisnya pun pecah seketika. Ia terisak di bahu Rina, merasakan dunianya yang baru saja terasa indah kini terancam hancur. Bayangan masa lalunya telah berhasil menemukannya, merentangkan jemari dinginnya, siap menariknya kembali ke dalam sangkar. Tepat saat itu, pintu kamar diketuk pelan. Bima masuk sambil membawa 2 bungkus nasi goreng. Senyum di wajahnya langsung sirna saat melihat Anissa yang menangis sesenggukan. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya meletakkan bungkusan itu di meja, lalu mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak memeluk, tidak juga berkata-kata. Ia hanya duduk di sana, diam, menjadi sebuah kehadiran yang kokoh di tengah badai yang kembali menerpa hidup Anissa. Kehadirannya seolah berkata, kamu tidak sendirian. Aku di sini. Malam itu, kamar kos Trina yang sempit terasa semakin sesak oleh gema percakapan telepon yang baru saja berakhir. Nasi goreng yang dibawa Bima sudah dingin di atas meja, tak tersentuh. Anissa masih sesenggukan, meski tangisnya tak lagi histeris. Bima tetap diam di sisinya, memberinya ruang untuk melepaskan semua beban yang menyesakkan dada. Setelah keheningan yang panjang, Anissa akhirnya mengangkat wajahnya yang basah. Aku tidak bisa terus seperti ini, Bim. Bisiknya parau. Bersembunyi. Lari. Cepat atau lambat, mereka akan datang ke sini. Ayah akan melakukan apa saja. Bima mengangguk pelan. Ia meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat. Aku tahu, jawabnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian lagi. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Anissa. Sorot matanya menunjukkan keseriusan yang belum pernah Anissa lihat sebelumnya. Nis, kita hadapi mereka. Tapi tidak sekarang. Kita hadapi mereka kalau kita sudah siap. Kalau kita bukan lagi hanya sekadar 2 orang yang kabur, tapi sebuah kesatuan yang punya tujuan. Anissa menatapnya bingung. Tujuan? Iya, kata Bima tegas. Aku akan menikahimu, Anissa. Itu tujuanku. Tapi aku tidak mau menikahimu dalam persembunyian, seperti seorang pencuri. Aku mau datang ke rumah orang tuamu, mengetuk pintu mereka dengan benar, dan meminta izin mereka dengan cara yang terhormat. Aku ingin mereka lihat, kalau pria yang dipilih anaknya mungkin tidak punya apa-apa, tapi punya tanggung jawab yang besar. Hati Anissa menghangat. Di tengah badai,
Bima justru memberinya sebuah jangkar. Sebuah rencana. Ini bukan lagi tentang lari. Ini tentang membangun sesuatu untuk diperjuangkan. Malam itu, di kamar sempit itu, mereka tidak tidur. Mereka menyusun rencana. Sebuah rencana besar yang dimulai dari langkah-langkah paling kecil. Mereka sadar, cinta saja tidak akan cukup untuk membayar sewa kontrakan atau mengisi perut. Mereka butuh fondasi. Keesokan harinya, perjuangan mereka di dunia nyata dimulai. Bima, yang selama ini hidup dari kebaikan hati orang-orang yang menikmati musiknya di jalanan, kini harus berpikir lebih jauh. Ia berkeliling dari kafe ke kafe di sepanjang jalan Ciumbuleuit hingga ke area Punclut, menawarkan diri untuk mengisi acara musik akustik. Ia ditolak berkali-kali. Ada yang bilang sudah punya pengisi tetap. Ada yang menatapnya dari atas ke bawah dan menggeleng sebelum ia selesai bicara. Tapi Bima tidak menyerah. Setelah hampir seminggu penuh penolakan yang menguras semangat, sebuah kafe kecil yang baru buka di daerah Dago atas memberinya kesempatan. Bayarannya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan beberapa hari, tapi itu adalah sebuah awal. Sebuah penghasilan tetap, 3 kali seminggu. Anissa pun tidak mau tinggal diam. Ia, yang seumur hidupnya tak pernah memikirkan soal mencari uang, kini harus belajar dari nol. Ia sadar ijazah sarjananya tersimpan di rumah, dan ia tidak punya kartu tanda penduduk atau KTP karena dompetnya tertinggal saat kabur. Satu-satunya modalnya adalah kemauan. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pramusaji, namun ditolak karena tidak punya pengalaman. Ia mencoba melamar sebagai kasir, namun kalah saing dengan yang lain. Setiap penolakan terasa seperti tamparan, membuatnya sadar betapa kerasnya dunia di luar dinding rumahnya. Akhirnya, sebuah toko buku tua di Jalan Trunojoyo memberinya kesempatan. Pemiliknya adalah seorang ibu parubaya yang baik hati, yang sepertinya melihat kepolosan dan kecintaan Anissa pada buku. Pekerjaannya adalah merapikan rak, menyampul buku, dan sesekali membantu di kasir. Gajinya kecil, namun bagi Anissa, berada di antara ribuan buku setiap hari adalah sebuah kemewahan tersendiri. Ia merasa berguna. Setiap malam, mereka akan bertemu di kamar kos Trina, menghitung recehan yang mereka kumpulkan hari itu. Mereka akan saling menceritakan lelahnya hari, tentang pelanggan kafe yang menyebalkan, atau tentang sulitnya menyusun buku sesuai abjad. Mereka tertawa bersama, saling memijat bahu yang pegal, dan saling menguatkan. Mereka sadar, mereka tidak bisa selamanya menumpang pada kebaikan Rina. Tujuan mereka berikutnya adalah punya tempat sendiri. Dengan sisa uang gaji pertama mereka yang digabungkan, mereka berhasil membayar uang sewa untuk sebuah kontrakan petak di daerah Cigadung. Sangat kecil. Hanya satu ruangan yang berfungsi sebagai kamar tidur sekaligus ruang tamu, dengan kamar mandi kecil di sudutnya. Dindingnya lembab di beberapa bagian, dan atapnya sering bocor jika hujan deras. Tapi bagi mereka, tempat itu adalah istana. Istana pertama yang mereka bangun dengan keringat mereka sendiri. Mereka membersihkannya bersama-sama. Bima mengecat ulang dinding yang kusam dengan cat putih murah, sementara Anissa menata beberapa buku yang berhasil ia beli dengan diskon karyawan di sebuah rak kayu reot yang mereka temukan di tukang loak. Tidak ada sofa empuk, hanya sebuah tikar pandan. Tidak ada televisi layar datar, hanya gitar Bima yang bersandar di dinding. Tapi tempat itu penuh dengan harapan. Sesuai rencana, Anissa mulai membuka kembali komunikasi dengan ibunya. Ia tidak pernah menelepon, hanya mengirim pesan singkat seminggu sekali. Pesan pertama yang ia kirim hanyalah, "Bu, apa kabar? Anissa baik-baik saja di sini." Balasan dari ibunya datang beberapa jam kemudian. Singkat dan dingin. "Ya." Anissa menelan ludah, menahan perih di hatinya. Tapi ia tidak menyerah. Minggu berikutnya ia mengirim pesan lagi. "Bu, alhamdulillah Anissa sekarang sudah bekerja di toko buku." Balasan yang datang masih sama. Dingin. Hanya sebuah emoji jempol yang terbalik. Anissa menunjukkan balasan itu pada Bima dengan wajah murung. Bima tersenyum, lalu mengusap kepala Anissa dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nis," katanya. "Dulu pesanmu tidak pernah dibalas.
Sekarang sudah ada balasan, meskipun hanya emoji. Itu kemajuan. Pelan-pelan saja. Seperti membangun rumah ini, kita bangun jembatan itu kembali, bata demi bata. Anissa mengangguk. Ia tahu jalan mereka masih sangat panjang dan terjal. Restu itu masih terasa seperti puncak gunung yang tertutup kabut tebal. Tapi malam itu, sambil menyantap semangkuk mie instan berdua di lantai kontrakan mereka yang dingin, ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Karena kini ia punya rumah, ia punya pasangan yang berjuang di sisinya, dan ia punya sebuah tujuan yang jelas. Mereka mungkin miskin harta, tapi mereka kaya akan asa. Musim hujan mengguyur kota Bandung tanpa ampun. Setiap hari, langit seolah tak pernah lelah menumpahkan airnya, membuat udara semakin dingin dan jalanan menjadi becek. Bagi Anissa dan Bima, musim ini adalah ujian yang sesungguhnya. Atap kontrakan mereka yang rapuh akhirnya menyerah. Tetesan air mulai merembes, menciptakan genangan kecil di sudut ruangan. Mereka menampungnya dengan ember dan panci seadanya. Suara gemericik air yang jatuh menjadi musik latar dalam perjuangan mereka. Bima bekerja ekstra keras, mengambil tawaran manggung di mana saja, bahkan di warung-warung kopi kecil yang bayarannya hanya cukup untuk ongkos pulang. Sementara Anissa, setiap hari harus menerobos hujan untuk sampai ke toko buku, seringkali tiba dengan pakaian yang setengah basah. Kondisi yang keras itu akhirnya menuntut balas. Suatu pagi, Anissa terbangun dengan tubuh menggigil hebat, kepalanya terasa pening, dan tenggorokannya sakit untuk menelan ludah sekalipun. Ia demam tinggi. Bima panik. Dengan sisa uang yang mereka miliki, ia berlari ke apotek terdekat, membelikan obat penurun panas dan beberapa vitamin. Ia merawat Anissa dengan telaten, menyuapinya bubur hangat yang ia buat sendiri, dan mengompres dahinya sepanjang malam. Selama 3 hari Anissa terbaring lemah. Ia tidak bisa bekerja, yang berarti tidak ada pemasukan dari sisinya minggu itu. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia merasa menjadi beban bagi Bima. "Maafkan aku, Bim," lirihnya di sela-sela batuknya. "Gara-gara aku, kamu jadi semakin repot." Bima menggeleng. Ia menyeka keringat di dahi Anissa dengan handuk basah. "SSST," katanya lembut. "Kita ini satu tim, Nis. Sakitmu ya sakitku juga. Repotmu ya repotku juga. Tugasmu sekarang hanya satu, sembuh. Jangan pikirkan yang lain." Di hari ketiga, saat kondisi Anissa tak kunjung membaik, Bima mengambil sebuah keputusan berat. Ia menelan ludahnya, menatap nomor telepon yang tertera di ponsel Anissa. Nomor, Ibu. Ia tahu ini adalah sebuah pertaruhan besar. Bisa jadi ia akan dimaki habis-habisan. Tapi ia tidak tega melihat Anissa terus-menerus menderita dalam diam. Ia tidak bisa membawanya ke dokter yang layak. Mungkin hanya ini satu-satunya cara. Dengan tangan gemetar, Bima menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang menunggu nada sambung. "Halo." Suara Ibu Lastri terdengar di seberang. Datar dan dingin. "Selamat siang, Tante, saya Bima, teman Anissa." Hening sejenak. Bima bisa merasakan hawa dingin dari seberang telepon. "Mau apa kamu?" tanya Ibu Lastri ketus. "Maaf mengganggu, Tante," kata Bima, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Saya hanya mau mengabarkan. Anissa sedang sakit. Sudah 3 hari demamnya tidak turun. Saya hanya tidak tahu harus bagaimana lagi." Keheningan di seberang sana terasa lebih lama kali ini. Bima sudah siap menerima semburan amarah. Namun yang terdengar selanjutnya adalah suara panik yang tak bisa disembunyikan. "Sakit? Sakit apa? Kamu apakan anak saya? Di mana kalian sekarang?" Bima memberikan alamat kontrakan mereka dengan jelas. Setelah itu, sambungan telepon langsung dimatikan. Bima menghela napas panjang. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. 2 jam kemudian, sebuah taksi berhenti tepat di depan gang sempit kontrakan mereka. Dari dalam taksi, keluar Ibu Lastri. Penampilannya masih sama seperti yang Anissa ingat. Elegan dengan tas kulit bermerek di tangannya. Namun, wajahnya kini dipenuhi kecemasan yang tak bisa ditutupi.
Ia berjalan tergesa-gesa menyusuri gang becek itu. Matanya awas mencari nomor rumah yang disebutkan Bima. Saat ia membuka pintu kontrakan yang tak dikunci, pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. Ia melihat putrinya, Anissa, terbaring lemah di atas sebuah kasur tipis di lantai. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Di sampingnya, duduk pria berambut gondrong yang ia ingat dari foto yang dikirim mata-mata ayahnya. Pria itu sedang dengan sabar menyuapkan sesendok bubur ke mulut Anissa. Ruangan itu kecil, pengap, dan sangat sederhana. Jauh dari kata layak. Amarah yang tadinya sudah siap meledak, tiba-tiba menguap, digantikan oleh rasa perih yang menyayat hati. Ini putrinya. Putri yang ia besarkan dengan segala kemewahan. Kini terbaring sakit di tempat seperti ini. Anissa. Panggilnya lirih. Anissa dan Bima menoleh kaget. Anissa mencoba bangkit. Namun tubuhnya terlalu lemah. Ibu. Bisiknya tak percaya. Ibu Lastri menghambur masuk. Ia mendorong Bima minggir tanpa berkata apa-apa dan langsung memeluk tubuh Anissa yang panas. Tangisnya pecah. Ya Allah. Nak, kenapa jadi begini? Kenapa kamu menyiksa diri sendiri? Ia tidak memarahi Anissa. Ia tidak menghina Bima. Yang ada hanya tangis seorang ibu yang melihat anaknya menderita. Ia mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon dokter pribadi keluarga. Tidak usah, Bu, cegah Anissa lemah. Anissa hanya butuh istirahat. Ibu Lastri menatap sekeliling ruangan dengan nanar. Matanya berhenti pada panci-panci di sudut ruangan yang menampung air hujan. Hatinya semakin teriris. Ia menatap Bima dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan lagi kebencian, melainkan campuran antara amarah, kasihan, dan sebuah pengakuan yang enggan ia akui. Pria ini, meskipun miskin, ternyata benar-benar merawat putrinya. Tanpa banyak bicara, Ibu Lastri mengambil alih tugas Bima. Ia yang kini merawat Anissa. Ia menyuruh Bima membeli buah-buahan dan makanan bergizi. Selama 2 hari, ia tinggal di kontrakan sempit itu. Ia melihat sendiri bagaimana Bima pulang larut malam setelah bekerja. Dengan wajah lelah namun selalu tersenyum saat melihat Anissa. Ia melihat bagaimana Bima dengan sabar membersihkan genangan air hujan di lantai. Ia mendengar dari tetangga sebelah bahwa Bima adalah pemuda yang baik dan sopan. Hatinya yang sekeras batu perlahan mulai terkikis. Ia mulai melihat apa yang Anissa lihat dalam diri Bima. Bukan status atau harta, melainkan ketulusan dan tanggung jawab. Di hari ketiga, saat kondisi Anissa sudah jauh membaik, Ibu Lastri akhirnya berbicara pada Bima. Mereka duduk di teras kecil di depan kontrakan, sementara Anissa tertidur di dalam. Saya tidak akan pernah menyetujui hubungan kalian, kata Ibu Lastri, memulai percakapan dengan nada yang masih kaku. Bima hanya menunduk, siap menerima vonis apapun. Tapi, lanjut Ibu Lastri, suaranya melembut. Saya juga tidak bisa melihat anak saya terus hidup seperti ini. Jika kamu memang serius, buktikan. Bukan pada saya, tapi pada ayahnya. Ayahnya jauh lebih keras dari saya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu bukan sebuah restu. Tapi itu juga bukan sebuah penolakan mutlak. Itu adalah sebuah tantangan. Sebuah pintu yang sedikit terbuka. Bima mengangkat wajahnya, menatap calon mertuanya itu dengan pandangan penuh tekad. Saya akan buktikan, Tante. Jawabnya mantap. Saya akan datang ke rumah, menghadap Om Haryo. Saya akan meminta Anissa dengan cara yang benar. Ibu Lastri hanya menghela napas panjang. Sebelum pulang, ia menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Bima. Ini bukan untukmu, katanya tegas. Ini untuk Anissa. Belikan dia makanan yang layak. Dan perbaiki atap yang bocor itu. Bima ingin menolak. Tapi tatapan tajam Ibu Lastri membuatnya mengurungkan niat. Ia hanya bisa mengangguk. Saat taksi yang membawa Ibu Lastri menghilang di ujung jalan, Bima menatap uang di tangannya, lalu menatap ke arah pintu kontrakan tempat Anissa berada. Ia tahu, sakit yang baru saja mereka lewati, ternyata membawa sebuah berkah. Jalan mereka masih panjang, tapi setidaknya,
Kini mereka tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Ada setitik cahaya, sekecil apapun itu, yang mulai menerangi jalan mereka. Uang yang ditinggalkan Ibu Lastri terasa seperti bara api di tangan Bima. Itu adalah uang pertolongan, sekaligus uang ujian. Ia dan Anissa sepakat, uang itu tidak akan mereka gunakan untuk foya-foya. Mereka menggunakannya dengan sangat bijaksana. Sebagian kecil untuk membeli makanan bergizi bagi Anissa selama masa pemulihan, dan sebagian besar, sesuai pesan sang ibu, digunakan untuk memanggil tukang demi memperbaiki atap kontrakan mereka yang bocor. Suara palu dan gergaji yang beradu selama 2 hari itu terdengar seperti musik terindah di telinga mereka. Untuk pertama kalinya, mereka akan melewati malam hujan tanpa perlu was-was menadahi air dengan ember. Kunjungan tak terduga Ibu Lastri menjadi titik balik yang sesungguhnya. Tantangan yang ia berikan, buktikan pada ayahnya, menjadi mantra yang Bima ucapkan dalam hati setiap pagi sebelum berangkat kerja. Ia sadar, menjadi musisi kafe saja tidak akan cukup untuk mengetuk pintu rumah megah di Setiabudi. Ia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang pemimpi, tapi juga seorang perencana. Bersama beberapa teman sesama musisi jalanan, Bima membentuk sebuah kolektif kecil. Mereka menamainya Suara Sudut Kota. Mereka tidak hanya menawarkan jasa musik akustik untuk kafe, tapi juga untuk acara-acara kecil seperti pesta ulang tahun, arisan, bahkan akad nikah sederhana. Bima menjadi motor penggeraknya. Ia yang membuat proposal sederhana. Ia yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk berpromosi. Ia yang mengatur jadwal. Perlahan tapi pasti, nama Suara Sudut Kota mulai dikenal dari mulut ke mulut di Bandung. Penghasilan Bima menjadi lebih stabil, dan yang lebih penting, ia kini punya sesuatu yang bisa ia sebut sebagai usaha. Anissa, di sisi lain, menjadi manajer keuangan dan administrasi tidak resmi bagi usaha mereka. Setiap malam, ia dengan teliti mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran di sebuah buku tulis. Ia juga yang mengingatkan Bima jadwal manggung dan mengatur pertemuan dengan klien. Ia menemukan bakat terpendamnya dalam hal organisasi. Toko buku tempatnya bekerja kini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga sumber ilmunya. Ia banyak membaca buku-buku tentang bisnis kecil dan pemasaran. Ia bukan lagi gadis manja yang kabur dari rumah. Ia adalah seorang partner yang setara dalam perjuangan. Jembatan komunikasi antara Anissa dan ibunya pun semakin kokoh. Pesan singkat kini berganti menjadi panggilan video seminggu sekali. Ibu Lastri tak pernah lagi menyinggung soal Mas Banyu atau menyuruhnya pulang. Percakapan mereka lebih banyak diisi oleh hal-hal sederhana. "Bagaimana usahamu, Bim?" tanya Ibu Lastri suatu kali pada Bima yang kebetulan ikut nimbrung dalam panggilan video. Pertanyaan itu, yang diucapkan tanpa nada sinis, membuat Bima merasa usahanya diakui. Terkadang, seorang kurir pengantar makanan tiba-tiba datang ke kontrakan mereka, mengirimkan rendang atau sop buntut kesukaan Anissa. Kiriman dari sang ibu, sebuah pesan cinta tanpa kata. Anissa tahu, ibunya sedang membantunya dari jauh. Membantu membangun kembali jembatan yang telah runtuh menuju hati ayahnya. Setelah hampir 6 bulan berjuang sejak kunjungan Ibu Lastri, sebuah momen penting pun tiba. Suara Sudut Kota mendapat kontrak terbesar mereka. Mengisi acara peresmian sebuah galeri seni di kawasan Cihamplas. Bayarannya cukup besar. Cukup untuk mereka hidup layak selama beberapa bulan ke depan. Malam itu, setelah acara selesai, Bima dan Anissa duduk di teras kontrakan mereka, menatap langit malam yang cerah. Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan kotak perhiasan mahal. Kotak bludru berwarna biru yang sudah sedikit usang. Ia membukanya. Di dalamnya, ada sepasang cincin perak sederhana. Polos, tanpa ukiran atau batu permata. "Aku tahu ini tidak ada apa-apanya dibanding yang akan diberikan ayahmu," kata Bima pelan. Suaranya bergetar. "Tapi ini, aku membelinya dengan uang hasil kerja kerasku sendiri, Nis. Setiap sennya." Ia menatap Anissa dalam-dalam. "Aku rasa sekarang waktunya sudah tiba." Air mata menggenang di pelupuk mata Anissa. Ia mengangguk, tak mampu berkata-kata.
Ia mengambil cincin itu dan menyimpannya. Jangan dipakaikan sekarang, Bim, bisiknya. Pakaikan di jari aku, di depan ayah dan ibu. Keputusan telah dibuat. Minggu berikutnya, Anissa menelepon ibunya, memberitahukan niat mereka untuk datang pada hari Sabtu. Ibunya hanya menjawab singkat, "Ibu tunggu." Namun Anissa bisa mendengar getar kelegaan dalam suaranya. Hari Sabtu itu pun tiba. Pagi yang terasa berbeda dari pagi-pagi lainnya. Udara terasa lebih berat, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Bima berdiri di depan cermin pecah di dinding kontrakan, merapikan kemeja batik lengan panjang yang baru ia beli di pasar baru. Kemeja terbaik yang pernah ia miliki. Rambutnya yang biasanya gondrong tak teratur, kini sudah ia pangkas lebih rapi. Wajahnya bersih, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan ketegangan yang luar biasa. Anissa mengenakan gamis sederhana berwarna pastel, hadiah dari ibunya bulan lalu. Wajahnya ia rias tipis. Ia terlihat anggun dan dewasa. Mereka tidak banyak bicara pagi itu. Hanya saling menatap, mencoba menyalurkan kekuatan lewat sorot mata. Mereka tidak naik angkot atau ojek daring. Bima sudah menyewa sebuah mobil kecil dari seorang temannya, menggunakan sebagian dari honor manggung mereka semalam. Ia ingin datang dengan cara yang paling layak yang ia bisa. Perjalanan dari Cigadung menuju Setiabudi terasa seperti perjalanan melintasi dimensi waktu. Melewati jalanan yang dulu begitu akrab bagi Anissa, kini terasa asing. Gedung-gedung tinggi, kafe-kafe mewah, semua pemandangan itu seolah mencemooh kesederhanaan mereka. Bima menggenggam setir dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Anissa duduk diam di sampingnya. Jemarinya saling bertaut di pangkuan. Bibirnya tak henti merapal doa dalam hati. Mobil itu akhirnya melambat dan berhenti tepat di depan sebuah gerbang hitam yang menjulang tinggi. Gerbang rumah keluarga Haryo Kusumo. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah yang tampak seperti benteng yang kokoh. Benteng yang menyimpan masa lalu Anissa. Dan kini, menjadi penentu masa depan mereka. Bima mematikan mesin mobil. Keheningan langsung menyergap. Untuk beberapa saat, mereka hanya bisa terpaku di kursi masing-masing, menatap gerbang itu. Inilah dia, medan pertempuran yang sesungguhnya. Bima menoleh pada Anissa, mengulurkan tangannya. Anissa menyambutnya. Tangan mereka saling menggenggam erat, dingin dan berkeringat. "Siap?" tanya Bima. Suaranya nyaris tak terdengar. Anissa menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap Bima, dan sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang dipenuhi ketakutan, sekaligus keberanian. "Siap," jawabnya mantap. Bima dan Anissa melangkah keluar dari mobil. Udara di halaman rumah itu terasa berbeda, lebih dingin dan berat. Gerbang hitam yang menjulang tinggi itu terbuka secara otomatis tanpa suara, seolah mempersilakan mereka masuk ke dalam arena pertarungan. Setiap langkah di atas jalan setapak yang terbuat dari batu alam terasa menggema di telinga Anissa. Taman bunga yang dulu ia sukai, kini tampak seperti barisan penonton yang siap menghakimi. Di ambang pintu utama yang besar, Ibu Lastri sudah menunggu. Wajahnya sulit ditebak, namun matanya menyiratkan dukungan dalam diam. Tanpa banyak kata, ia mempersilakan mereka masuk. Ruang tengah itu masih sama seperti dalam ingatan Anissa. Megah, luas, dengan sofa-sofa kulit berwarna gelap dan lantai marmer yang dingin mengkilap. Sebuah vas kristal raksasa berdiri di sudut, kosong tanpa bunga. Di sofa tunggal yang paling besar, yang lebih pantas disebut singgasana, duduklah Bapak Haryo. Ia tidak beranjak, tidak juga tersenyum. Tangannya terlipat di dada, dan tatapannya tajam menusuk, terarah lurus pada Bima. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu begitu tebal, hingga suara detak jantung pun seolah bisa terdengar. Bima menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Inilah saatnya. Ia melangkah maju, diikuti oleh Anissa di sisinya. "Selamat siang, Om," sapa Bima. Suaranya ia usahakan terdengar tenang dan penuh hormat. Bapak Haryo tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan dagunya sedikit, menyuruh Bima melanjutkan.
Bima meletakkan kotak bludru biru berisi cincin perak itu di atas meja kaca di antara mereka. Sebuah benda kecil yang tampak begitu kerdil di tengah kemewahan ruangan itu. Om, Tante, kedatangan saya dan Anissa ke sini hari ini adalah dengan niat yang paling tulus dari dalam hati saya. Bima memulai. Ia tidak menunduk. Ia menatap lurus pada calon mertuanya. Selama hampir 1 tahun ini, saya dan Anissa telah berjuang bersama. Saya tahu, saya belum bisa memberikan kehidupan mewah seperti yang Om dan Tante berikan. Saya hanya seorang musisi, dengan usaha kecil yang baru saya rintis bersama teman-teman. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya tahu saya tidak sepadan jika diukur dengan materi, Om. Tapi saya datang ke sini dengan seluruh niat baik dan tanggung jawab yang saya punya. Dengan segenap jiwa raga saya ingin meminta izin untuk menikahi Anissa. Bapak Haryo mendengus pelan. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Tanggung jawab? Desisnya tajam. Tanggung jawab apa yang kamu bicarakan? Kamu membawa anak saya keluar dari rumahnya, membuatnya hidup di kontrakan sempit yang bocor, membuatnya sakit, dan kamu menyebut itu tanggung jawab. Ia menunjuk ke arah Bima dengan jarinya. Cinta dan niat baik tidak bisa membayar tagihan listrik, tidak bisa membeli beras, dan tidak akan bisa menjamin masa depan putri saya. Kata-kata itu bagai cambuk yang melecut Bima. Ia hendak membuka suara untuk membela diri, namun Anissa lebih dulu melangkah maju. Cukup, Pak, kata Anissa. Suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. Kini suaranya tegas, penuh keyakinan. Cukup menghina Bima. Semua mata tertuju padanya. Pak, Anissa memang hidup di kontrakan sempit. Atapnya memang pernah bocor. Anissa memang pernah sakit. Tapi di tempat itulah, Anissa untuk pertama kalinya merasa hidup. Di sana, Anissa belajar arti kerja keras. Belajar menghargai setiap rupiah yang didapat dari keringat sendiri. Ia menatap ayahnya lekat-lekat. Air mata mulai menggenang namun tak jatuh. Bersama Bima, Anissa belajar arti dihargai sebagai seorang manusia, bukan sebagai piala atau aset investasi. Dia merawat Anissa saat sakit. Dia bekerja siang malam untuk memastikan perut Anissa terisi. Kebahagiaan Anissa ada di sana. Pak, bersama dia. Bukan di rumah ini, bukan di gedung mewah, bukan pula di mobil mahal. Suasana menjadi tegang. Bapak Haryo tampak terkejut dengan keberanian putrinya. Ia hendak membalas dengan argumen yang lebih keras. Namun Ibu Lastri, yang sejak tadi hanya diam, meletakkan tangannya di lengan suaminya. Pak, cukup, bisik Ibu Lastri lembut, namun penuh penekanan. Lihat putri kita. Dengarkan dia. Untuk sekali ini saja dengarkan isi hatinya, bukan gengsi dan ego kita. Perkataan istrinya itu menjadi pukulan terakhir. Bapak Haryo terdiam. Ia menatap wajah istrinya yang memohon, lalu beralih menatap wajah putrinya yang kini berdiri tegak penuh keyakinan, dan terakhir, ia menatap Bima, pemuda kurus yang tatapannya tak gentar sedikit pun. Keheningan yang panjang dan berat menyelimuti ruangan. Lalu, terdengar helaan napas yang dalam dan panjang dari Bapak Haryo. Helaan napas seorang ayah yang kalah, seorang pria yang egonya runtuh oleh cinta. Ia bersandar di sofanya. Kekerasan di wajahnya perlahan luntur. Jaga dia, katanya akhirnya. Suaranya serak. Jangan pernah buat dia meneteskan air mata, kecuali air mata bahagia. Ia menatap Bima dengan tajam. Jika kamu gagal, saya sendiri yang akan menjemputnya pulang. Itu bukan kalimat yang manis. Tapi bagi Bima dan Anissa, kalimat itu terdengar lebih indah dari puisi cinta manapun. Itu adalah sebuah restu. Seminggu kemudian, akad nikah dilangsungkan di ruang tengah itu juga. Suasananya sederhana dan hikmat. Hanya dihadiri oleh Rina, beberapa teman dari Suara Sudut Kota, dan keluarga inti. Bima, dengan kemeja batik yang sama, duduk berhadapan dengan Bapak Haryo yang kini menjadi wali nikah bagi putrinya. Dengan satu tarikan napas, suara Bima terdengar mantap dan lantang. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anissa Haryokusumo binti Haryokusumo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin perak tersebut, dibayar tunai.
Sah. Alhamdulillah. Ruangan itu dipenuhi rasa haru. Bima memakaikan cincin perak sederhana itu ke jari manis Anissa. Begitu pula sebaliknya. Saat mereka bersimpuh untuk melakukan sungkem, dan Bima mencium punggung tangan Bapak Haryo, pria parubaya itu menepuk pundak menantu barunya. Sebuah tepukan singkat, namun terasa begitu kokoh. Sebuah tanda penerimaan. Malam itu, mereka tidak menginap di rumah megah itu. Mereka pulang ke istana kecil mereka di Cigadung. Kontrakan itu terasa berbeda. Lebih hangat, lebih lapang. Di dindingnya kini tergantung sebuah foto pernikahan mereka yang dibingkai sederhana. Mereka duduk di atas tikar pandan, saling memandangi cincin yang kini melingkar abadi di jari mereka. Kita berhasil, Bim, bisik Anissa, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Bima tersenyum. Ia mengambil gitarnya. Jari-jarinya mulai memetik sebuah melodi yang sangat akrab di telinga Anissa. Melodi sedih yang pertama kali ia dengar dari jendela kamar kos. Tapi malam ini, melodi itu tidak lagi terdengar pilu. Bima mulai menyanyikan lirik yang baru ia ciptakan. Suaranya lembut mengisi keheningan malam. Lirik tentang sangkar emas, tentang jalanan kota kembang, tentang nasi uduk di pagi hari, dan tentang sebuah cinta yang ditemukan, diperjuangkan, dan akhirnya dimenangkan. Perjalanan mereka masih panjang. Namun babak pertama yang terberat telah mereka lewati. Mereka siap menulis bab-bab selanjutnya. Bersama. Kisah Anissa dan Bima mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan atau jalan yang mudah. Kebahagiaan seringkali tersembunyi di dalam perjuangan, di dalam ketulusan, dan di dalam keberanian untuk memilih jalan hati kita sendiri. Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah materi, melainkan pasangan yang mau diajak berjuang dari nol, dan kesetiaan yang tak goyah saat diuji badai. Jika kalian suka dengan perjalanan cinta mereka yang penuh liku, dan terinspirasi oleh perjuangan mereka untuk meraih restu, jangan lupa untuk menekan tombol like. Berikan komentar kalian tentang bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.